penjelasan berikutnya bahwa Ibnu Arabi berkata bahwa aku sangat ingin sekali, rindu sekali ila tatalluq, untuk menjelaskan ilaika kepadamu, minka darimu, hatta uhbiru angka, sehingga aku bisa memberikan kabar-kabar darimu. Faqala, maka menjawab, na'am, iya. Ayyuhal gharib, ayyuhal gharib, wahai orang-orang yang asing. Jadi orang-orang yang menjadi pengikut Ibnu Arabi, ya, ini termasuk kelompok yang gharib, kelompok yang asing. Karena jarang sekali orang yang bisa menerima ajaran-ajaran Ibnu Arabi. Ya, apalagi kalau latar belakangnya itu hanya fikih tok gitu. Maka di sini ayyuhal gharib, wahai orang-orang yang asing, tapi ada tambahan sifat al-warid. Al-warid itu orang-orang yang diberikan anugerah rohani. Jadi dia kelompok kecil tapi diberikan kefutuh rohaniahnya sehingga bisa menerima ajaran-ajaran ilmu hakikat. Ya. Wattolibu al-qasid, wattolibu dan santri dan murid, ya. Al-qasid yang memiliki tujuan. Nah, siapa yang disebut at-tolib al-qasid? Yaitu ya para salikin, orang-orang yang hatinya sudah terpanggil, tergerak untuk menuju Allah. Orang yang sudah terpanggil hatinya untuk mengkaji ilmu-ilmu ya hakikat, karena syariatnya mungkin sudah dipelajari, dia ada kehampaan di dalam dirinya, sehingga ini kok ada yang kurang ya gitu. Akhirnya dia mencari, ketemulah ajaran-ajaran hakikat, ya. Lah, ketika dia mulai belajar ilmu hakikat, terbukalah wawasan-wawasan rohani, wawasan perjalanan menuju Allah. Nah, kemudian ditambah dengan mengikuti torekoh, ya, karena semua torekoh ini ya menjadi salah satu cara untuk wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah. Makanya orang yang sudah belajar tasawuf itu akan bisa merasakan nikmatnya ilmu tasawuf kalau dipraktekkan melalui torekoh. Bagaimana kalau ada orang belajar tasawuf ya sebatas sebagai ilmu, ya nggak apa-apa, tapi dampaknya tentu beda. Kalau dia belajar ilmu tasawuf, apalagi ilmu hakikat, hatinya sebatas sebagai ilmu, ya hanya muter-muter di akal saja, ya ngawang-ngawang, tidak bisa membumi. Maka di dalam penjelasan sebelumnya Ibnu Arabi sudah menyampaikan, la yahsulu salik al-maksud al-matlub, seorang salik tidak akan sampai, tidak akan bisa meraih atau mencapai apa yang dicari, apa yang menjadi tujuan. Tujuan salik adalah ilahi anta maksudi, yaitu wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Berarti tujuannya untuk wusul ilallah. Nah, dia tidak akan sampai illa bisuluki thoriq, kecuali dia melakukan suluk. Ya, suluk itu proses pengamalan ilmu melalui sebuah
torekoh. Karena di dalam torekoh ini ya diajarkan metodologi untuk melawan hawa nafsu ya, supaya hati kita bisa jernih ya dengan zikir sampai akhirnya kita diberikan anugerah wusul ilallah. Itu adanya pada ilmu torekoh. Maka praktek tasawuf ya harus disempurnakan dengan torekoh. Supaya apa? Supaya bisa merasakan zuknya, bisa merasakan hal ya, kondisi spiritual sebagai seorang pejalan. Tapi kalau ilmu tasawuf hanya sebatas dipelajari secara akal, ya tidak akan bisa turun ke dalam hati, apalagi turun menjadi zuk, menjadi rasa. Ya paling hanya di akal muter-muter, ini cara meraktekinya gimana, gitu kan, meraba-raba, gitu. Tapi kalau seorang salik, ya dia akan merasakan bagaimana tahapan-tahapan perjalanan. Oh, itu yang saya rasakan. Oh, itu sudah saya rasakan. Itu akan dengan sendirinya itu akan muncul zuk itu. Maka ya harus paham betul itu. Jadi mengaji kitab Ibnu Arabi ini harus utuh, ya. Tidak sebatas hanya belajar wahdatul wujud itu yang dinisbatkan kepada Syekh Ibnu Arabi, kemudian seolah-olah itu sudah wusul ilallah. Itu ya hayhata, jauh banget itu. Sementara Ibnu Arabi dalam maqalahnya jelas, la yahsulu salik al matluba illa bisulukit tariq. Gitu. Jadi kalau pengen bisa merasakan indahnya ajaran-ajaran Ibnu Arabi, ya selain kita memahami teori tasawufnya, juga dipraktekkan di dalam ilmu thariqah itu. Jadi watolib al-qasid, yaitu para salik yang sudah punya tujuan. Apa tujuan salik? Yaitu sering sebelum zikir thariqah itu kan, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini anta maksudi, engkau tujuanku, waridhoka matlubi, ridhomu yang kucari. Atini mahabbataka, limpahkanlah mahabbah kasih sayangmu, wa ma'rifataka, dan kema'rifahan. Ya, kemudian utuhul, masuklah, ma'i sertaku, Ka'batal hajari, Ka'bah yang berupa hajar. Hajar itu batu. Fahuwa al-bait al-muta'ali. Fahuwa, maka bermula Ka'bah al-hajar. Al-baitu, yaitu rumah, al-muta'ali, yang tinggi, anil hijabi, dari hijab, wasatri, dan tutup. Nah, ini kalimatnya sederhana. Udkhul ma'i, ya. Masuklah besertaku. Masuk kemana? Yaitu pada pemahaman Ka'bah secara substansi, ya. Bukan sebatas Ka'bah secara fisik. Kalau Ka'bah secara fisik, ya tumpukan batu-batu. Tapi kalau Ka'bah secara substansi, ini sebagai al-baitul muta'ali, rumah bagi zat yang maha tinggi. Bagi orang yang sudah memperoleh anugerah, ya, pemahaman, ilmu, keyakinan, maka dia akan terlepas anil hijab, terlepas dari hijab, tirai-tirai. Jadi sudah tidak terhalang oleh pandangan yang
physically lagi. Karena sudah memahami hakikat pemiliknya. Wasatri dan tutup. Nah, pandangan yang masih tertutup, terhijab, ya, di dalam melihat Ka'bah, ya sebatas, oh ya itu Ka'bah, ya di dalamnya itu disebut Baitullah, rumah Allah, berarti Allah berdiam di dalam Ka'bah. Nah, ini problem lagi. Nah, orang-orang yang masih terhijab dan pandangannya dipenuhi dengan tirai, maka tidak akan mampu melihat yang hakikinya. Jadi orang yang masih terhijab dalam melihat Ka'bah yang hakiki, maka dia, ya, orang yang masih terhijab dengan Ka'bah yang physically, ya itu tidak akan mampu bisa merasakan pemahaman tentang Ka'bah yang hakiki. Maka bersyukurlah orang-orang yang sudah bisa memahami Ka'bah yang physically, Ka'bah secara fisik, ya, tidak lepas dari itu, tapi bisa memahami hakikat Ka'bah yang hakiki. Sehingga Ka'bah yang hakiki itu sebagai al-baitul muta'ali, rumah zat yang maha tinggi, anil hijab, dari tirai, wasatari, dan tutup. Itu wa madkhalul arifin. Nah, pemahaman yang demikian atau rasa yang demikian, yaitu orang yang sudah bisa memahami Ka'bah secara hakiki, ya, itu madkhalul arifin, masuk pada wilayah, istilahnya radar para arifin billah. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, ya, memahami Ka'bah tidak sebatas Ka'bah physically, tapi memahami Ka'bah secara maknawi, secara substansi, ya, maka itu termasuk kita menjadi bagian atau radar dari madkhalul arifin, yaitu wilayahnya para arifin billah. Ini. Wa fihi rahatut ta'ifin, dan di dalam ini, ya sebagai rohah itu istirahatnya para ta'ifin, orang-orang yang sedang tawaf. Ya, artinya orang-orang yang sedang tawaf, ya, terutama para salik, ya, itu kan setelah memiliki pemahaman ilmu ini, ketika kita tawaf itu pasti mengalami beberapa situasi, kondisi. Awalnya mungkin kita tawaf secara syariat, ya, yang penting mengikuti mutawif lah, ya, suruh keliling ya keliling. Tapi setelah mendapatkan pemahaman ilmu, itu akan tersingkap tentang hakikat tawaf. Kemudian setelah kita mengkaji ini, seperti muqaddimah tadi, ada tingkatan orang yang buta, orang yang bingung, orang yang maksuf, orang yang tersingkap batiniahnya. Ini pasti ada keinginan untuk bisa merasakan itu. Dan dia tawaf itu dengan kesungguhannya, tapi dengan tadi al-azju antaril idrakun, ya, insya Allah, ya, apa yang menjadi keinginan para ta'ifin, orang-orang yang tawaf, di dalam memahami hakikat tawaf ini, ya pasti akan bisa merasakan. Maka inilah disebut sebagai rohatut ta'ifin. Nah, jadi puncak
spiritual, puncak rasa yang dirasakan seorang yang sedang tawaf. Ya, maksudnya begini, kalau tawaf pertama, kok tawaf begini doang, nggak ada enak-enaknya gitu kan. Ini batiniahnya. Tawaf kedua sudah mulai memahami, tapi belum merasakan zuknya. Gitu. Baru pada tahap yang ketiga, ya, itu baru merasakan. Oh ini toh maksudnya. Oh ini toh rasanya. Itu maka ada pengalaman ya, seseorang ketika tawaf itu, tawaf pertama tidak mengenal, tidak melihat Ka'bah, tidak melihat Allah. Pertama dia tawaf hanya sebatas melihat Ka'bah. Nah, itu tawaf yang kedua, ya, dia tawaf tidak melihat Ka'bah, tapi melihat Allah. Artinya sudah masuk pada wilayah hakikat, substansi. Yang ketiga, dia tawaf melihat Ka'bah, menyaksikan Allah. Nah, ini yang istimewa. Ini yang disebut rohatut tawafin. Karena itu, dengan penjelasan Ibnu Arabi yang demikian ini, tentu orientasi kita ketika saat tawaf, tentu ada keinginan, ya Allah, mudah-mudahan bisa merasakan yang ketiga. Nah, itu paling enggak yang kedua lah. Gitu. Kalau yang pertama, ya itu tadi, ya, hanya sebatas pakai ilmu syariat. Ya, itu saya kira penjelasan sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan kajian berikutnya. Ada permintaan ya dari yang ngaji di Arubani supaya ada penambahan tentang kajian tasawuf Nusantara. Kajian tasawuf Nusantara itu kajian karya-karya ulama Nusantara. Ya, alhamdulillah ini beliau membawa kitab karya ulama Nusantara, yaitu Syekh Nafis Al-Banjari. Kitabnya disebut Ad-Durrun Nafis, bahasa Melayu. Kitab ini menarik sekali untuk dikaji karena kitab ini tipis, hanya sekitar kurang dari 40 halaman, nah ya 40 halaman persis. Tapi isinya mutiara yang diambil dari Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tapi khusus berkaitan dengan akidah Ahlu Kasfi. Nah, ini harus paham ini peta ini. Jadi kitab Durrun Nafis ini karangan Syekh Nafis Al-Banjari yang rujukannya adalah kepada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dan kitab hakikat yang lain. Lah, kitab ini khusus mengkaji aspek tauhid al-kasfi yang diambil dari Al-Futuhat Al-Makkiyah. Maka pemahaman yang di sini nanti nggak bisa lepas dari sini. Gitu. Lah, kitab ini memang benar-benar adur, permata, an-nafis yang sangat indah. Yang namanya permata yang sangat indah itu bagi orang yang paham, ngerti apa itu permata, ya dia tahu itu permata. Tapi kalau orang yang gelap gulita, ya, dikasih permata dianggap batu. Gitu. Maka kalau ada ulama, ada ustadz, ilmunya belum seberapa, mengkritik Ad-Durrun Nafis, menganggap ini ajaran sesat. Nah, ini ibarat tadi orang buta, ya, karena tidak punya pemahaman, tidak pernah tahu antara batu dan permata, menganggap permata seperti batu. Gitu. Jadi ini yang seringkali terjadi. Padahal kalau mengikuti nasihat Syekh Abdul Karim Arjili, kalau nggak paham diem saja.
Taslim aja. Kalau taslim masih ada potensi suatu saat kefutuh. Tapi kalau sudah ingkar, menolak, apalagi mengkritisi, apalagi menyesatkan, itu hatinya sudah terkunci. Summum bukmun umyum fahum la yubsirun. Gak bakalan kefutuh hati orang-orang yang seperti itu. Gitu. Ya, maka menarik ini karena ini ada permintaan. Ya saya sakdermo ya penyampai ya saya akan bacakan dan kita akan kaji bersama. Mudah-mudahan kita juga bisa memetik permata-permata Nusantara ini. Gitu. Jadi kita harus bangga dengan karya-karya ulama Nusantara. Ini ringkesan, sangat praktis. Dan menariknya kitab ini tidak lepas dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu. Kitabnya berbahasa Melayu. Ya, kita mulai ya, yang di sini yang baca, yang bawa kitab bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namanya Allah Ta'ala yang amat murah pada menganugerahkannya nikmat yang besar-besar, lagi amat menganugerahi nikmat yang senai-senai. Ya. Senai-senai itu macam-macam. Juga aku memulai risalah ini. Nah, ini berarti perkataan dari mu'alifnya, Syekh Hafiz Al-Banjari. Jadi tetap mereka selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi termasuk kita ini bersyukur diberikan anugerah yang besar, ya, sehingga bisa menikmati, memahami ajaran-ajaran dalam kitab ini. Karena tidak semua orang itu bisa menerima, apalagi yang tadi disebutkan, ya frekuensinya itu, frekuensi yang tidak pas, itu pasti menolak. Itu. Nah, kemudian dimulai, Alhamdulillah, ya, ini muqaddimah. Alhamdulillah, ya, kalau dimaknain secara bahasa pesantren ya di Jawa, alhamdulillah utawi sekabening puji ya. Iku kuwi lillahi kagungane Allah gitu. Ini kalau bahasa pesantren, tapi kita kan ya sudah apa banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dimainin bahasa Jawa, nanti yang di luar Jawa nggak paham. Alhamdulillah bermula segala puji, ya kita terjemahin pakai Indonesia. Lillahi itu milik Allah. Jadi segala puji milik Allah. Kemarin penjelasan sudah jelas. Jangan sampai kita GR kalau dipuji, yaitu karena ya yang dipuji, yang layak dipuji sesungguhnya bukan hamba, yang layak dipuji ya Allah. Maka Allahnya ini yang harus didahulukan. Kalau kita GR, itu pertanda kita terhijab. Gitu. Alladzi karrama, yang telah memuliakan. Siapa Allah? Bani Adam. Ya, jadi alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastofa, dan telah memilih siapa Allah minhum dari bani Adam. Memilih siapa? Al ulama, para ulama. Ini muqaddimahnya cukup menarik sekali ini. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi semua anak cucu Adam dimuliakan oleh Allah. Tapi di antara anak cucu Adam ini wastofa, ada yang dipilih. Minhum, di antara mereka al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi ulama jamaknya alim. Alim itu orang berilmu.
jamaknya ulama. Ya, jamak taksir, ya. Maka orang berilmu yaitu ya ulama. Disebut ulama kok nggak berilmu, ini kebalik. Ngaku ulama kok nggak punya ilmu. Wah, ini repot ini. Gitu. Nah, terus artiin. Bermula segala jenis puji itu tertentu bagi Allah. Nah, ini Syekh Nafis ini sudah menggunakan makna hakikat. Jadi segala jenis puji itu tertentu bagi Allah. Artinya seorang hamba kalau dipuji GR yaitu hamba yang tengah hijab. Misalkan dipuji, waduh kamu cantiknya, itu terhijab. Kenapa? Dia nggak bisa mengembalikan kepada Allah. Karena yang membuat cantik siapa? Bukan bapaknya, bukan ibunya, tapi Allah Al-Musawwir. Bagi orang yang sudah paham ilmu Adrun Nafis bisa menerima. Tapi kalau belum, ya tadi dipuji dia GR. Padahal yang layak dipuji hanya Allah. Maka Syekh Nafis menggunakan kalimat puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Tuhan yang memuliakan anak Adam dan memilih ia daripada mereka itu akan ulama. Terus selanjutnya wahtaro, ikhtaro itu memilih juga. Aidon ya sama halnya. Minhum di antara ulama itu ada az-zuhad, orang-orang yang ahli zuhud. Jadi dipilih lagi. Jadi dari Bani Adam ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan segala macamnya, karakternya gitu kan. Tapi di antara Bani Adam ada yang dipilih oleh Allah, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu dipilih lagi oleh Allah, yaitu az-zuhad, orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud ini orang-orang yang sudah bisa membersihkan hatinya dari kecintaan terhadap duniawi. Jadi hatinya mafiqul bisiwallah. Lah, kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin juz 1, bagaimana Imam Ghazali mengapresiasi ulama madhab 4 mulai dari Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya adalah ulama yang zahid dan waro'an. Gitu. Jadi beliau ini bukan sebatas ulama fikih, Imam Ghazali aja beliau memberikan sifat kepada 4 madhab ini. Beliau adalah zahidan, ulama yang zahid, waro'an, ulama yang menjaga diri dari hal-hal yang haram. Nah, ini penjelasan muqaddimah ini bahwa di antara ulama ini dipilih lagi yaitu az-zuhad. Kemudian az-zuhad dipilih lagi wal hukama. Hukama itu al-hikmah. Al-hikmah itu ya orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rahasia-rahasia ketuhanan. Itu al-hikmah. Maka kalimat yang keluar dari al-hikmah itu bisa mampu nembus ke dalam hati para murid, para salih. Itu beda dengan ada ulama fikih, ya, ceramah, sulit nembus. Tapi ada ulama hukama, karena bicaranya dari hati, bicara dari rasa, maka ketika menjelaskan juga mampu menembus ke dalam hati para murid. Itu. Wal kurama, ya, wal kurama ini adalah ulama-ulama yang memiliki kemuliaan, ya, kemuliaan lahiriah dan kemuliaan ruhaniyah. Nah, kemudian setelah Arabnya ini dijelaskan dan memilih ia
pula daripada mereka itu akan segala yang zahid, akan segala orang yang mengenal akan zat Allah gitu. Dan akan segala sifatnya dan akan segala asma'nya. Oh ini akan segala yang zahid dan yang hakim dan yang karim. Nah, kemudian berikutnya wafaddala, dan memberikan anugerah minhum, siapa Allah ya fa'ilnya, wafaddala, dan memberikan anugerah siapa Allah minhum dari mereka, al-arifina, yaitu para arifin, billah, orang-orang yang mengenal Allah, ya billah, wasifati dan sifat, wal asma'i dan asma. Itu. Jadi setelah tadi zahid, hakim, kemudian Allah memberikan anugerah ulama-ulama, di antara ulama-ulama yaitu para arifin billah. Siapa arifin billah? Orang yang mengenal Allah, sifat, zat, dan asma'nya. Dan melebihkan ia itu Allah ya, daripada mereka itu akan segala orang yang mengenal akan zat Allah Ta'ala, dan akan segala sifatnya, dan akan segala asma'nya. Jadi disebut arifin billah itu kalau memahami soal tauhid zat, tauhid asma, tauhid sifat, ditambah lagi tauhid af'al. Paham secara teori, paham prakteknya, tahu batasan-batasannya, sehingga tidak terjadi kontroversi, tidak mengundang perdebatan, tidak mengundang masalah. Sebab kalau dalam belajar ilmu hakikat, ya tidak tertib, itu pasti mengundang masalah. Ini beliau menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diberikan anugerah arifin billah, yaitu mengenal zat, sifat, asma'nya. Wa'adakum ladzatal mahabbah, dan Allah telah memberikan rasa kepada mereka ladzatal mahabbah, kenikmatan mahabbah ya. Wa atolla'ahum, wa atolla'a, ini cetakannya kurang ain ya, sebagaimana makalah tadi Ibnu Arabi juga sama, beliau menggunakan kata tatolla'a. Ini wa atla'ahum, atla'a itu ingin memperlihatkan itu. Jadi ini kurang ain cetakannya. Wa atla'ahum, dan Allah menampakkan kepada mereka hakikatul asya, hakikat segala sesuatu, minal ardi, dari bumi, wasamai, dan langit. Jadi Allah juga menunjukkan hakikat segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Nah terus wassalatu, dan bermula sholat, syahtara wassalamu, dan salam ala sayyidina, atas nabi kita Muhammadin, yaitu Muhammad, khatamil anbiya, pungkasannya para nabi. Jadi ini Syekh Nafis juga mengunci bahwa Nabi Muhammad itu khatamil anbiya. Jangan sampai ya belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah, kemudian saat dia suluk ada godaan bisikan-bisikan dari iblis, terus nanti ngaku-ngaku nabi gitu. Maka secara akidah dikunci bahwa Nabi Muhammad itu sebagai khatamul anbiya. Jangan sampai lantas ngaku-ngaku menjadi nabi. Alladzi khuliqa, yang telah diciptakan, min dzatihi, dari zatnya. Ini yang kemarin saya jelaskan, bahwa Nur Muhammad itu adalah pertama kali yang diciptakan oleh Allah, itu adalah Nur Muhammad.
awwalu ma khalaqa nurun nabiyyika. Kemudian wa khuliqal alam min nurihi, dan alam diciptakan dari bias cahayanya. Nah, di sini dijelaskan wa minhu, dan dari nur Muhammad jami'ul asya, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Jadi khuliqa min datihi, artinya nur Muhammad itu min datihi, kemudian dari nur Muhammad jami'ul asya, diciptakanlah segala sesuatu. Nah, penjelasan ini semua ada di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya. Bahkan hadis-hadisnya juga komplit. Ya. Jadi Ibnu Arabi itu dalam menjelaskan sesuatu itu selalu dibarengi dengan dasar Quran maupun hadis. Jadi maksud dari muqaddimah itu ini luar biasa. Ya. Alladzi khuliqa min datihi wa minhu jami'ul asya, dan dari nur Muhammad diciptakanlah semua segala sesuatu di alam semesta. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, as-sadati, ya, yang menjadi saddah, penghulu atau pimpinan-pimpinan as-saddah, al-auliya, ya, saddah, pemimpinnya para wali-wali. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad itu sudah tertutup, nurul nubuah sudah tidak ada. Yang ada nurul wilayah, nur kewalian. Maka orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali, ya, itu adalah orang-orang yang setelah berada di bawah kurun Nabi besar Muhammad SAW. Maka di sini menggunakan as-sadatil auliya, pemimpinnya para wali. Ya. Walat tabi'in, dan atas para tabi'in, wa tabi'it tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, bi ihsanin, dengan baik, ihsan, ila yaumiddin, hingga ila yaumil jaza, hingga sampai hari pembalasan. Itu. Wa ba'du falamma kanat sitatu alfin wa mi'ataini. Jadi ini muqaddimah, ya, sudah selesai kita baca. Wa ba'du ini sudah selesai. Falamma kanat ini sudah mulai penjelasan soal penulisan kitab ini. Ya, saya kira untuk malam ini kita sudah mulai mengkaji kitab Ad-Durrun Nafis mulai dari muqaddimah. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan lanjutkan kajiannya, ya, supaya kita bisa mengenal bagaimana ajaran-ajaran para ulama Nusantara. Itu semua adalah khazanah warisan intelektual yang selama ini, ya, dijauhkan dari umat, ya. Tapi alhamdulillah, ya, mudah-mudahan di abad 21 ini, ya, ajaran-ajaran hakikat yang dulu pernah membumi di Nusantara dari abad 16, 17, 18, 19 sampai awal 20 ini bisa bangkit kembali, ya. Saya kira cukup untuk penjelasan kitab ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada minggu akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan membawa manfaat dan kita diberikan istiqomah. Wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.